Hai, thank you banyak sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang kasus yang mengakibatkan terbunuhnya seorang dokter gigi cantik dikarenakan CLBK. Tapi bukan cinta lama bersemi kembali, melainkan cinta lama belum kelar. Penasaran bagaimana kisahnya? Cus, kita langsung aja. Mari kita kenalan dulu dengan Kendra Hatcher yang pada saat itu berusia 35 tahun. Kendra dibesarkan di Pleasant Plains, Illinois dan menempuh pendidikan kedokteran gigi di sana. Kemudian ia pindah ke Dallas untuk bekerja. Dia baru saja diterima bekerja di Smile Zone dan tampaknya dia sangat menyukai pekerjaannya. Kendra tinggal di kompleks apartemen Gables Park 17. Dia merasa bahwa tempat tinggalnya sangat aman, apalagi tersedia layanan 24 jam dan merupakan apartemen mewah yang memiliki kolam infinity, tempat gym, dan coffee shop yang terletak di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Kendra merupakan penganut agama Kristen yang taat dan ingin menggunakan keahliannya sebagai dokter gigi untuk membantu orang lain. Di waktu luangnya, Kendra mengajar kelas Bible dan mengikuti program sukarelawan yang meliputi pembangunan gereja di luar negeri dan melakukan perawatan gigi gratis untuk anak-anak di Ekuador. Kehidupan profesional Kendra semakin meningkat hari demi hari, begitu pula dengan kehidupan pribadinya. Diketahui, Kendra saat itu menjalin hubungan dengan Dr. Ricardo Paniagua atau biasa disapa Ricky. Ricky telah menyelesaikan residensi dermatologi di University of Texas Southwestern Medical Center dan meskipun mereka baru menjalin hubungan selama beberapa bulan, mereka sudah membahas pernikahan. Kendra dan Ricky bertemu melalui aplikasi kencan online Tinder. Setelah mereka berkenalan dan berkomunikasi lewat chat, akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu pertama kalinya pada 24 Mei. Sepertinya mereka cocok satu sama lain dan akhirnya mereka berkencan. Sejak kencan pertama itu, mereka bagai dua sejoli yang tak terpisahkan. Mereka memiliki banyak kesamaan baik dalam urusan pekerjaan maupun tujuan hidup. Pokoknya couple goals banget. Pada malam hari, tepatnya 2 September 2015, Kendra mengendara menuju garasi parkir untuk memarkirkan mobilnya sepulang bekerja. Dia tiba di sana pada pukul 7.45. Hal itu merupakan rutinitasnya sehari-hari, tapi pada saat itu dia sangat bersemangat menyambut akhir pekan karena dia berencana menghabiskan akhir pekannya yang juga bertepatan dengan hari buruh di Meksiko bersama kekasihnya Ricky. Tapi sayang, dia tidak akan pernah tiba di Meksiko karena hanya beberapa menit setelah dia masuk ke garasi untuk memarkirkan mobilnya, dua orang berjalan masuk ke area parkir. Tidak lama kemudian, terdengar jeritan dan ledakan senpi. Setelah penembakan itu, sebuah Jeep Cherokee terlihat melaju keluar dari garasi parkir. Hashim Saad, yang juga merupakan penghuni kompleks apartemen tersebut, langsung menelepon 911 setelah dia mendengar jeritan itu. Ketika polisi tiba, mereka menemukan tubuh tak bernyawa Kendra di tempat kejadian yang telah menjadi korban penembakan. Pada awalnya, polisi mengira bahwa kejadian itu merupakan aksi perampokan yang berujung pada penembakan karena diketahui dompet Kendra telah hilang, juga terdapat serpihan peluru dan majalah senpi di samping jasad Kendra. Tapi ketika polisi menyelidiki lebih lanjut dan memeriksa tempat kejadian, mereka berpendapat cara penembakannya tidak terlihat seperti aksi perampokan, namun lebih terlihat seperti cara eksekusi. Residu penembakan yang ditemukan menunjukkan bahwa sepertinya pada saat itu Kendra menaruh tangannya di belakang kepala pada saat ditodongkan senjata kemudian ditembak. Terlihat luka masuk berasal dari atas kepala dan peluru keluar melalui dagunya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang ingin membunuh Kendra dengan style seperti eksekusi penembakan? Bagaimanapun, Kendra dikenal sebagai orang yang baik, sangat disenangi banyak orang, dan suka membantu sesama. Hasil pemeriksaan kamera CCTV di Gables Park 17, rekaman itu menunjukkan sebuah Jeep Grand Cherokee memasuki garasi parkir pada pukul 7.15.
terlihat Kendra baru saja kembali dan menuju garasi parkir yang sama pada pukul 7.45. Pada CCTV tertangkap seorang pria berjalan menuju mobil Kendra dan kemudian pria yang sama itu terlihat kembali menuju jeep. Dari rekaman itu, polisi percaya bahwa pria itu adalah orang yang menembak Kendra. Dari hasil CCTV yang didapatkan, terungkap juga bahwa ada orang lain yang terlibat dalam aksi penembakan itu. Pengemudi jeep adalah seorang wanita dan dia pergi dari garasi parkir segera setelah pria itu kembali ke jeep. Tetapi hasil itu masih tidak begitu jelas untuk mengidentifikasi para pelaku. Maka dari itu, polisi merilis foto jeep beserta si pengemudi di media dan meminta bantuan masyarakat untuk mengidentifikasi. Dan tak lama berselang, usaha itu pun membuahkan hasil. Seorang pria bernama Jose Luis Ortiz menghubungi polisi dan melaporkan bahwa jeep tersebut adalah miliknya. Tetapi dia tidak terlibat dalam aksi penembakan itu dan tidak mengendarainya pada saat pembunuhan. Jose mengatakan kepada polisi bahwa pada tanggal 2 September, dua temannya bernama Brenda Delgado dan Crystal Cortez bertanya apakah mereka bisa meminjam jeepnya. Dia menerangkan bahwa mereka beralasan jika mobil Crystal sedang rusak dan mereka menyerahkan mobilnya untuk diperbaiki di tempat Jose. Kemudian meminjam mobil jeepnya untuk digunakan sementara menunggu mobil Crystal diperbaiki. Mereka seharusnya mengembalikan jeepnya pada malam hari seusai bekerja, tetapi Brenda memintanya untuk menemuinya di Chili Restoran pada malam itu dan dia pun setuju. Pada saat itu, Crystal tidak berada di restoran, begitu pula dengan jeepnya. Jose mengatakan kepada polisi bahwa Brenda berada di restoran bersamanya pada saat penembakan terjadi, dan jeep itu pun dikembalikan ke rumah Jose pada malam itu juga. Jose tidak tahu bahwa jeepnya akan digunakan sebagai mobil pelarian. Dia juga mengatakan bahwa pertama kali dia menyadari adalah ketika dia melihat seruan dari polisi untuk mengidentifikasi jeep yang ia miliki. Pada saat itu, dia segera mengkonfirmasi hal ini kepada Brenda. Namun Brenda justru mengatakan bahwa yang dimaksud polisi bukanlah jeepnya. Tetapi kemudian Brenda mengatakan bahwa Crystal menggunakannya untuk pergi ke lokasi tersebut guna mendapatkan obat-obatan untuk seseorang dan mungkin saja terjadi sesuatu yang tidak beres. Jose menerangkan bahwa Brenda mendesaknya untuk tidak mengatakan apa-apa karena itu adalah jeepnya dan bahwa dia bisa bermasalah dengan polisi dan mempertaruhkan kewarganegaraannya. Dia merasa bahwa Brenda mencoba memanipulasinya. Menurut Jose, Brenda menyarankan agar dia mengecat jeepnya dengan warna berbeda dan dia akan membiayainya. Seusai berbicara dengan Brenda, Jose sempat bimbang, namun akhirnya dia melaporkan masalah ini ke polisi. Polisi akhirnya mewawancarai Brenda dan menanyakan tentang Kendra. Brenda mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak mengenal Kendra dan tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya. Polisi bertanya di mana dia berada saat pukul 7.45 di malam 2 September itu. Dan Brenda menerangkan bahwa dia sedang berada di Chili Restoran bersama Jose dan dia juga menunjukkan bukti struk pembayaran pada saat makan malam di restoran itu. Polisi kemudian bertanya tentang jeep milik Jose. Menurut Brenda, dia memberikan jeep itu kepada Crystal. Crystal adalah seorang single mom berusia 23 tahun. Pada saat polisi mewawancarai Crystal dan bertanya apakah dia merupakan wanita dalam rekaman CCTV yang mengemudikan jeep itu, dia membenarkan bahwa itu adalah dirinya. Dia awalnya mengatakan bahwa seorang pembajak mobil bersenjata masuk ke jeep dan memaksanya untuk pergi ke garasi parkir malam itu. Dia mengatakan kepada polisi bahwa putranya yang berusia 9 tahun sedang bersamanya pada saat itu. Tetapi, pada rekaman itu menunjukkan bahwa tidak terlihat anak kecil di dalam mobil. Ketika polisi mengatakan hal tersebut kepadanya, Crystal pun merubah keterangannya. Dia mengatakan kepada polisi bahwa tidak terjadi pembajakan mobil dan dia mengantar pria itu ke garasi parkir dengan sukarela dan mengklaim bahwa dia pikir itu hanya untuk perampokan.
Dari sini sudah kelihatan ya, si Crystal ini merubah-rubah keterangan dan terkesan tidak konsisten. Awalnya, Crystal bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang penembakan itu. Polisi kembali bertanya mengapa dia setuju untuk mengemudi di sana sejak awal meskipun dia yakin itu untuk perampokan. Dan akhirnya, dia mengaku kepada polisi bahwa Brenda lah yang memintanya untuk melakukan hal itu. Kemudian polisi bertanya mengapa Brenda menargetkan Kendra sebagai korban. Dia pun membeberkan bahwa Brenda tidak terima mengetahui Kendra berkencan dengan mantan kekasihnya. Akhirnya terungkap bahwa kasus penembakan ini didasari atas kecemburuan. Diketahui bahwa Brenda dan Ricky berpacaran sejak tahun 2012, kemudian mereka putus pada awal tahun 2015. Setelah mereka berpisah, Ricky mulai berkencan dengan Kendra dan Brenda tidak bisa menerima kenyataan itu. Tetapi Ricky tidak mengetahui bahwa Brenda tidak senang akan hal itu. Ricky mengakhiri hubungannya dengan Brenda pada Februari 2015 dan mulai berkencan dengan wanita lain. Ketika Ricky bertemu Kendra pada bulan Mei, dia berencana akan membawa hubungan itu ke jenjang yang lebih serius. Maka dari itu, dia mengirimkan email ke Brenda untuk memberitahu bahwa dia sedang menjalin hubungan serius dengan wanita lain. Ricky tidak menyebutkan nama wanita yang dikencaninya, dan Brenda tampak baik-baik saja dan mengatakan bahwa dia berharap mereka akan tetap bisa berteman. Saat interogasi berlanjut dan bukti semakin bertambah, Crystal ingin membuat kesepakatan pembelaan dan dia setuju untuk bersaksi dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Ia mengatakan kepada pihak penyidik bahwa Brenda menginginkan Kendra mati dan pembunuhan itu semua adalah ide Brenda. Menurut Crystal, dalam kurun waktu 2 minggu pertemuannya dengan Brenda, mereka mulai merencanakan pembunuhan Kendra. Polisi menemukan fakta bahwa Brenda bukan hanya tidak senang dengan berakhirnya hubungan dia dengan Ricky, dia juga terobsesi dan putus asa untuk mendapatkan hati Ricky kembali. Ternyata selama ini Brenda berpura-pura di hadapan Ricky bahwa dia bahagia tetap menjalin hubungan walau hanya sebatas teman, tetapi hidupnya mulai berantakan. Dia mulai tidak bersemangat dan sering bolos kerja. Kemudian berusaha mendapatkan Ricky kembali sepertinya menjadi fokus utamanya. Dia mengintai Kendra dan Ricky di media sosial dan meretas email Ricky. Melihat kemesraan Kendra dan Ricky membuatnya semakin membenci Kendra. Dia merasa bahwa Kendra telah menggantikan posisinya. Menurut Crystal, Brenda memutuskan bahwa dia ingin menyingkirkan Kendra Hatcher. Brenda bertanya kepada Crystal apakah dia mengenal seseorang yang dapat membantunya dalam melancarkan aksi kejinya ini. Dan Crystal pun setuju untuk mencarikan orang yang dapat membantunya. Mereka mulai membuat rencana untuk membunuh Kendra. Mereka bertemu berkali-kali dan menyusun banyak rencana. Rencana awalnya adalah menyuntikkan Kendra dengan obat penenang, kemudian berencana untuk menembaknya. Brenda bertanya kepada Crystal apakah dia menemukan seseorang untuk melakukan atau mungkin Crystal mengenal seseorang dari area tempat tinggalnya karena dia berasal dari daerah kumuh. Mereka pun akhirnya berkeliling dan bertanya ke beberapa orang apakah bersedia untuk membantu. Mereka kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Christopher Love. Dia setuju untuk membantu dan mereka mendiskusikan berbagai cara untuk membunuh Kendra. Pada akhirnya, mereka membuat keputusan bulat bahwa cara terbaik untuk membunuhnya adalah dengan menembaknya karena dinilai cara tersebut merupakan cara paling cepat untuk membunuh seseorang. Crystal mengatakan kepada polisi bahwa Brenda setuju memberinya 500 USD dan juga setuju untuk memberikan uang beserta obat-obatan kepada Christopher. Crystal menerangkan bahwa mereka memutuskan untuk membunuh Kendra pada tanggal 2 September karena mereka mengetahui bahwa Kendra dan Ricky berencana untuk berakhir pekan bersama dan akan meninggalkan Dallas pada 3 September untuk berangkat ke Meksiko. Hal ini diketahui oleh Brenda pada saat dia meretas email Ricky dan mendapati booking perjalanan Ricky dan Kendra untuk berlibur. Keinginan Brenda untuk melakukan aksi tersebut sudah bulat karena ditambah lagi dia menyadari bahwa Kendra dan Ricky berencana untuk pindah ke San Francisco ketika mereka kembali dari berlibur.
Diketahui juga, Brenda memuat akun iPhone Ricky ke ponsel lain untuk menguntitnya, dan dari situ jugalah Brenda mengetahui semua obrolan antara Kendra dan Ricky, mulai dari rencana liburan hingga rencana untuk pindah ke San Francisco. Brenda memberitahu Crystal bahwa dia ingin pembunuhan Kendra agar terlihat seperti aksi perampokan yang berujung fatal. Untuk memutuskan di mana mereka akan melakukan aksi tersebut, Brenda dan Crystal memutuskan untuk mengikuti Kendra guna melihat seperti apa kegiatan Kendra sehari-hari. Mereka membuntuti saat Kendra hendak berangkat kerja hingga tiba di tujuan. Mereka menunggu di luar tak jauh dari pos security dan menggunakan teropong untuk memantau pergerakan Kendra saat dia sedang bekerja. Selesai bekerja, mereka membuntuti kembali dan menemukan cara terbaik untuk mendapatkan akses ke garasi parkir. Mereka tahu bahwa mereka dapat dengan mudah masuk ke dalam jika mereka parkir di tempat pengunjung dan kemudian mengikuti mobil lain yang hendak masuk ke garasi parkir khusus penghuni apartemen. Mereka melakukan rutinitas yang sama selama beberapa hari untuk memastikan tidak ada yang berubah. Mereka yakin tahu persis apa yang akan dilakukan Kendra pada 2 September. Mereka bertiga, yaitu Brenda, Crystal, dan Christopher, melakukan satu putaran terakhir pada hari sebelumnya pada tanggal 1 September dan mengatur waktunya. Mereka mencuri sarung tangan, jarum suntik, semprotan desinfektan, dan tisu dari tempat kerja Kendra. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Pada tanggal 2 September, rencananya Crystal dan Christopher yang akan melakukan pembunuhan itu. Pagi itu, Brenda dan Crystal mengambil jeep dari Jose dan menjemput Christopher di Jack in the Box. Brenda diturunkan di sebuah perpustakaan di Carrollton, kemudian Crystal dan Christopher pergi menuju kompleks apartemen Kendra. Sesampainya di sana, mereka menunggu di seberang jalan sekitar kurang lebih 30 menit dan pergi ke tempat kerja Kendra. Setelah itu, Crystal pergi menjemput putra dan keponakannya dari sekolah dan mengantar mereka ke rumah neneknya. Lalu dia mengemudi kembali ke tempat kerja Kendra dan membuntutinya saat dia hendak pulang ke apartemennya. Saat membuntuti Kendra, mereka sempat kehilangan jejaknya saat dalam perjalanan. Tak habis akal, mereka memutuskan untuk setidaknya tiba di lokasi lebih dulu dan mengakses garasi dengan cara yang sudah mereka pelajari sebelumnya dan menunggu Kendra di sana. Begitu Kendra masuk ke garasi, Christopher langsung turun dari mobil. Dia memakai sarung tangan dan mendekati Kendra dengan senpi dan menembaknya saat keluar dari mobil. Menurut Crystal, dia tidak benar-benar melihat penembakan itu, namun dia mendengarnya. Mereka langsung meninggalkan lokasi kejadian dan mengantar Christopher pulang. Setelah itu, Crystal menjemput putranya dan kemudian bertemu Brenda di rumah Jose, di mana dia mengembalikan jeepnya. Setelah kesepakatan yang dibuat Crystal, dia akan menjadi saksi utama untuk jaksa penuntut umum pada 2 persidangan. Brenda dan Christopher didakwa dengan pembunuhan berencana dan pengadilan mereka akan disidangkan secara terpisah. Sebagai imbalan atas kesaksian dan pengakuan bersalahnya atas tuduhan pembunuhan, Crystal dijatuhi hukuman 35 tahun penjara. Sementara itu, polisi menemukan senpi tersembunyi di kompartemen samping di mobil Christopher. Senpi itulah yang digunakan untuk menembak Kendra. Karena penemuan itu, Christopher bersedia untuk berbicara. Dia mengatakan bahwa Brenda berjanji untuk membayarnya dengan obat-obatan dan uang sebagai imbalan untuk menembak Kendra. Christopher dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Sebelum Brenda menghadapi pengadilan, dia melarikan diri selama hampir 7 bulan. Dia bahkan masuk dalam daftar 10 orang paling dicari oleh FBI. Brenda ditangkap pada April 2016 di Torreon, Meksiko. Meksiko setuju untuk mengekstradisi Brenda, tetapi hanya dengan dasar bahwa dia tidak akan mendapatkan hukuman mati. Ketika dia diekstradisi kembali ke Amerika Serikat, dia secara resmi didakwa dengan pembunuhan berencana. Keluarga Ricky awalnya tidak percaya bahwa Brenda bisa terlibat. Mereka mengenalnya sebagai wanita yang penuh kasih dan seseorang yang memiliki keluarga baik dan taat dalam beragama. Dari keterangan Ricky,
Ketika dia mengakhiri hubungannya dengan Brenda, mereka tetap berteman, bahkan dia mengirimkan pesan kepada Brenda pada malam itu, memberitahu bahwa Kendra telah ditembak. Brenda pun menawarkan bantuan sebisanya. Brenda mengaku tidak bersalah, bahkan pembelanya berpendapat bahwa dia bahkan tidak berada di sana ketika Kendra ditembak, dan memiliki alibi berupa struk pembayaran untuk membuktikan bahwa dia berada di Chili Restoran pada saat pembunuhan. Namun bagaimanapun, itu adalah kasus penuntutan yang mana pembunuhan Kendra merupakan skema pembunuhan suruhan yang telah diatur oleh Brenda. Brenda tidak perlu berada di sana pada saat penembakan untuk dinyatakan bersalah atas pembunuhan, dan masih dapat dinyatakan bersalah saat dia merencanakan dan mengatur semuanya. Ditambah lagi, dialah orang yang menyewa Crystal dan Christopher untuk melakukan pembunuhan itu. Pengadilan mendengar bahwa Brenda memiliki motif ingin menghabisi Kendra. Dia melihatnya sebagai penghalang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Keinginannya yaitu mendapatkan Ricky kembali. Pada beberapa bulan menjelang kematian Kendra, Brenda menjadi semakin terobsesi dengan Kendra dan Ricky. Hakim mendengar tentang kesaksian obsesi itu dari sejumlah orang yang mengenal Brenda. Sepupunya Moses Martinez bersaksi bahwa Brenda mengalami depresi setelah hubungannya dengan Ricky berakhir. Dia bersaksi bahwa Brenda sempat menawarkan untuk membayarnya untuk memukul Kendra dengan tongkat baseball, namun Moses menolak untuk melakukannya. Teman Brenda, yaitu Jennifer Escobar, bersaksi bahwa Brenda sangat terobsesi sekaligus marah kepada Ricky ketika dia mengakhiri hubungan mereka. Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa Brenda akan membaca semua email dan melacak semua aktivitasnya di ponsel. Dia memberitahu juri bahwa Brenda bahkan menyimpan kunci duplikat rumah dan memiliki akses akun bank milik Ricky. Dalam kesaksian Jennifer, ia juga mengatakan bahwa Brenda pernah menawarkannya untuk menghilangkan nyawa Kendra Hatcher dengan cara menyuntikannya dengan sesuatu yang fatal atau menghantamnya dengan tongkat pemukul hingga membuat Kendra koma. Brenda menawarkannya uang sebesar 2.000 USD, sebuah mobil, dan obat-obatan jika dia mau melakukannya. Jennifer mendiskusikan tawaran itu dengan orang tuanya dan kemudian ditolak. Ini merupakan kasus di mana Brenda meminta beberapa orang untuk membantu dalam mewujudkan niat jahatnya sebelum akhirnya dia menemukan seseorang yang setuju untuk membantunya. Dalam kasus ini, Brenda memanfaatkan Crystal yang merupakan seorang single mom yang memiliki penghasilan 11 USD per jam yang sangat berbanding terbalik dengan Brenda yang merupakan seorang wanita memiliki apartemen dan uang sendiri. Dikatakan bahwa Brenda memberi Crystal uang senilai 500 USD dan polisi menemukan struk penarikan uang dari ATM dengan jumlah tersebut. Dia juga membayar Christopher, ia diberikan uang cash dan obat-obatan dengan total nilai 900 USD. Juri memberitahu bahwa Brenda berada di Chili Restoran pada malam saat Kendra dibunuh dan langsung pulang setelahnya. Namun, juri memperlihatkan cuplikan dari CCTV yang berada di rumah tetangga Jose pada malam itu, dan rekaman itu menunjukkan bahwa Brenda berada di rumah Jose setelah selesai makan malam di Chili Restoran, dan dia berada di sana bersama Crystal dan mereka menukar kembali Jeep dengan mobil milik Crystal. Diketahui juga, data ponsel menempatkannya dengan Crystal dan Christopher sebelum pembunuhan dan bahwa Brenda dan Crystal saling berkomunikasi sebanyak 99 kali selama periode 2 minggu mulai dari 22 Agustus hingga 4 September. Hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk juri berunding dan memutuskan Brenda bersalah. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dedication to human life and for zest for her own life. One thing Kendra didn't have to work hard for was her beauty, inside and out. I take comfort in knowing our God has given our Kendra the ultimate spot in heaven, a spot in which you will never see
You, Brenda Delgado, have earned your spot on this earth behind cold steel bars for the rest of your miserable, pathetic life. And if justice could have handed you a death sentence, make no mistake, I would have been there front and center. I want to especially thank all of our heroes, to our men and women that worked tirelessly to bring Kendra justice. Sekian videoku kali ini. Thank you banyak sudah menonton hingga akhir. Tekan tombol like kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk ide-ide video selanjutnya. Stay healthy, stay amazing, and see you in my next video.